Usaha udah bangkrut, udah bubar dari 10 tahun yang lalu. Loh kok saya masih kena pemeriksaan pajak ya? Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Putra. Kita akan sharing singkat tentang beberapa informasi perpajakan yang penting untuk teman-teman semua ketahui. Jadi ada satu kondisi di mana salah satu rekan saya ini dapat surat cinta dari kantor pajak bulan lalu. Usahanya ini sebenarnya sudah bubar dan sudah merugi ya, atau bangkrut dari 10 tahun yang lalu. Tapi kok masih bisa diperiksa? Perlu saya informasikan kepada teman-teman bahwa ketika Anda memiliki sebuah badan usaha, baik itu CV maupun PT, lalu karena satu kondisi Anda memilih membubarkan usaha itu, maka jangan anggap bahwa di dalam database perpajakan itu Anda sudah otomatis dibubarkan ya, atau dibekukan. Selama Anda belum melakukan pengurusan ke kantor pajak dan menyampaikan bahwa Anda sudah tidak memiliki kegiatan usaha, maka Anda masih dianggap aktif sampai kapanpun. Lalu kok bisa kena denda? Ya, jadi sebagai kewajiban dari sebuah badan usaha itu, Anda masih harus tetap melaporkan namanya SPT tahunan badan. Kedua, apabila Anda adalah pengusaha kena pajak atau PKP, yang secara pengertian awamnya adalah Anda adalah perusahaan yang wajib melaporkan SPT PPN setiap bulannya. SPT PPN ini adalah surat pemberitahuan di mana kegiatan usaha Anda ini wajib menerbitkan faktur pajak kurang lebih setiap Anda melakukan kegiatan penjualan barang ataupun penjualan jasa. Ketika kondisi itu Anda tidak sampaikan ke kantor pajak, maka Anda dianggap masih berkewajiban melaporkan ini setiap bulan. Lalu resikonya apa jika tidak disampaikan? Pertama, untuk SPT badan sendiri, ya SPT tahunan badan, kalau tidak disampaikan maka Anda siap-siap terkena denda 1 juta setiap tahunnya. Kedua, apabila Anda tidak melaksanakan kewajiban SPT PPN atau melaporkan PPN Anda setiap bulan, ada nggak adanya kegiatan usaha, maka Anda akan siap-siap kena denda 500.000 per bulannya. Lalu bayangkan 10 tahun yang lalu Anda sudah tidak aktif, sampai sekarang Anda masih disurati oleh kantor pajak terkait kewajiban itu. Tentu ini akan merugikan Anda. Lalu step yang harus kita lakukan apa, teman-teman? Ketika Anda tahu dan melihat kondisi bahwa ini badan usaha sudah tidak bisa diteruskan lagi karena kondisi mungkin bangkrut atau lain hal, maka segera menyampaikan pernyataan bahwa Anda sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi ke kantor pajak di mana Anda terdaftar. Kantor pajak akan melakukan namanya pemeriksaan. Ya, pemeriksaan ini adalah untuk melihat bahwa sebelum Anda dinyatakan tidak aktif lagi, Anda harus dicek dulu kewajiban perpajakannya itu sudah terpenuhi atau enggak. Ya, kalau misalnya dari 10 tahun yang lalu baru sekarang Anda baru menyampaikan bahwa sudah tidak ada kegiatan usaha, maka akan dicek selama 10 tahun belakangan ini Anda apakah sudah melakukan kewajiban usaha atau enggak. Kalau tidak, maka Anda harus menyelesaikan itu dulu. Yang pertama tadi adalah hutang-hutang dari denda tidak disampaikannya SPT tahunan. Kedua, denda atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT PPN masa. Ya, bayangkan kalau 500.000 per bulan kali 10 tahun Anda bubar, itu pasti memang cukup ya memprihatinkan ya secara material. Anda harus melakukan penyetoran pajak itu. Lalu setelah itu sudah diselesaikan, maka Anda harus mengajukan yang namanya surat permohonan non efektif atau surat permohonan pencabutan NPWP. Dan ketiga adalah Anda harus mengajukan surat permohonan pencabutan PKP. Ya, setelah selesai diuji dan divalidasi oleh KPP dan kewajiban Anda sudah terpenuhi seluruhnya, maka akan dinyatakan bahwa Anda sudah selesai dengan administrasi dan dinyatakan sudah bubar. Di dalam database perpajakan juga status Anda sudah tidak aktif. Jadi hati-hati teman-teman untuk yang memilih membubarkan perusahaannya atau badan usahanya, bahkan sudah tidak aktif dari beberapa tahun yang lalu. Coba dicek ya, apakah secara database perpajakan Anda sudah benar-benar tidak aktif atau justru data Anda masih menggantung. Jadi kalau masih belum, segera lakukan permohonan non aktif dan non efektif, juga mencabut status PKP-nya kalau Anda adalah badan usaha yang berstatus PKP.
Ya, demikian teman-teman, semoga bermanfaat.